ya, maka terjadilah ini, ada kehilangan makna, kehilangan nilai, nggak ada sesuatu, nggak ada nilainya, bahkan kehampaan diri. Maka di sini, kenapa demikian ini? Materi penuh keterbatasan, baik waktu maupun tempat. Dulu orang kampung itu kan tidak pernah menggoreng ikan kan, karena apa? Tidak punya uang untuk beli minyak goreng. Sekarang pun bisa beli minyak goreng, tapi minyaknya nggak ada sekarang ini. Tadi juga. Tapi kemudian sekarang bisa beli minyak goreng tapi nggak mau. Kenapa? Profesor Banyak Abdul Mujib. kolesterol. Mendingan Kami persilakan bakar saja. Artinya apa? Materi itu penuh dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gula itu enak, tapi sekarang tambah tua tambah orang menjadi gula. Itulah alhamdulillahilladzi anzala capaian puncak materi hanya kejenuhan, kebosanan, bakar larangan ma'imanihi. Maka kita dibutuhkan sesuatu yang lebih dari materi. Itulah namanya dunia spiritual. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri yang terhadap. Moderator yang saya hormati, guru kita, syekh kita, recording in progress, Syekh yang kita taati bersama. Saya tersentuh Prof. Asep tadi, bahasa Jawanya itu bisa ngereng gitu ya, dia macam apakah saya sudah seperti itu ya yang disampaikan Prof. Asep itu. Kang Jana ya, yang kita hormati bersama, kita banggakan, dan semoga berkah usianya. Saya tidak senang menggunakan istilah panjang usia, Kang Jana. Lebih tepatnya adalah berkah usianya. Karena berkah itu syai'un ma'nawiyun, kalau dikaitkan dengan penjelasan Prof. Asep tadi, tidak semata-mata aspek fisik, tapi rohaniah. Tidak semata-mata produktif, tapi ya apa, kebaikan, kebenaran yang diusung itu. Apa gunanya produktif, walaupun usia panjang, lama gitu, tapi kemudian minta lama terus. Ya mana mungkin yang generasi muda itu punya kesempatan, nggak kasih kesempatan. Maunya 3 periode, 4 periode ya. Ya generasi muda nggak akan, siapa yang neliti itu? Kita perlu ditelaah yang neliti itu nggak sana. Jangan-jangan itu yang pro 3 periode, 4 periode itu kan. Itu kasihlah kesempatan generasi Z itu kan, itu luar biasa itu generasi itu. Main di rumah dengan handphone aja sudah banyak menghasilkan uang itu kan, daripada kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menambahkan sedikit ya yang disampaikan oleh Prof. Asep tadi. Saya kira sudah komprehensif. Saya kasih judul mirip ya, hakikat bersyukur memasuki usia 61 tahun menuju kesejahteraan dan kehidupan spiritual. Kang Jana, mohon maaf ya, saya kemarin agak batuk-batuk. Mudah-mudahan nanti saya tidak batuk ini menyampaikan ini. Suara saya masih bindeng ini. Bahan saya tidak terlalu baru, Kang Jana. Ada beberapa hal yang masih recycle gitu kan dari yang kemarin. Tapi intinya saya ingin sedikit menyambung yang disampaikan oleh Prof. Asep tadi. Jadi seolah-olah Kang Jana ini mengajak kita semua untuk memikirkan satu ayat ini ya dalam surat Ar-Rahman yang ternyata terulang 31 kali. Babi ai ala irabbikum tatiban. Maka nikmat apa lagi yang perlu kita dustakan dari semua nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan pada kita ini. Wah, ini sampai terulang 31 kali nih ayat ini di surat Ar-Rahman ini. Paling tidak nikmat hidup ini. Sementara hidup itu kan tidak hanya biologis, tapi hidup rohania, hidup spiritual gitu kan. Bisa jadi kita ini hidup loh secara jasmani, tapi jangan-jangan kita ini mati secara rohani. Sehingga ya hidup itu adalah berkarya, hidup itu adalah berpikir, hidup itu adalah memberi manfaat. Makanya orang tidur itu mati. Bismika Allahumma ahya bika amutu, mati. Kenapa? Tidak berkarya dia. Hidup dari segi jasmani tapi mati secara rohani. Nah, kalau kita bisa ya mensyukuri hidup ini dengan menjalankan apa yang sudah diperintahkan, kira-kira seperti itu, maka sekalipun nanti kita itu mati, tetap hidup. Wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita yang telah berjuang melawan kedoliman itu adalah hidup bagi kita. Sampai sekarang ada kita. Makanya kita sholat pun assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam kepadamu wahai nabi.
Berarti Nabi itu di hadapan kita, hadapan rohani. Bukan jauh. Kalau jauh assalamu alaihi itu ya. Berhubung kalau itu hidup di depan kita, walaupun depan rohani, maka assalamu alaihi. Nah inilah yang perlu disyukuri. Bapak Ibu senior dan adik-adik yang saya cintai, syukur itu tidak berarti stagnan ya atau statis. Artinya setelah ini selesai gitu ya apa namanya sudah berakhir lah, tidak seperti itu. Tapi terus berlanjut. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah ditegur oleh, bukan ditegur ya, diingatkan oleh Aisyah. Nabi, engkau itu kan sudah yakin diampuni dosa-dosamu, baik sekarang maupun yang akan datang. Tapi kenapa engkau itu beribadah sampai bengkak kakimu itu? Lalu Nabi mengatakan, apakah aku tidak boleh menjadi seorang yang sangat bersyukur itu? Berarti itu artinya apa? Sekalipun sudah mencapai titik kulminasi yang diharapkan, tetap kita akan jalan itu. Demikian juga syukur itu tidak berarti final atau finish. Mohon maaf ini Kang Jana ya, saya kalau dikaitkan dengan usia senja gini, saya kok khawatir. Mudah-mudahan ini ya. Nabi itu kan pernah ketika tahun 8 Hijriah mendapatkan Fathul Mekah dan mendapatkan surat Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemenangan telah diperoleh umat Islam. Lalu kemudian kota Mekah sudah dikuasai umat Islam. Semua umat Islam itu bersorak ramai. Semua, kecuali satu, yaitu Ibnu Abbas. Sedih beliau. Ditanya, Ibnu Abbas, kenapa kamu sedih? Sementara yang lain kan pada senang. Loh, gimana saya tidak sedih? Tahu enggak maksudnya itu? Kalau kota Mekah sudah dikuasai kita, semua masyarakat berbondong-bondong masuk Islam, berarti tugas Nabi Muhammad itu selesai. Ya, mudah-mudahan Kang Jana masih yang berkarya, jadi belum selesai tugas Kang Jana ini. Sebab kalau Kang Jana ini sudah selesai, yaitu menurut firasatnya, ittaqu firasatal mukmin itu ya, Ibnu Abbas, nggak lama lagi Rasulullah akan meninggal, dan betul 3 tahun kemudian Rasulullah meninggal itu. Insya Allah Karjana tidak statis kok, tidak final kok. Masih banyak karya-karya yang harus dikemukakan supaya acara ini tidak menjadi semacam firasat gitu ya, Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu ya. Dan ini adalah satu langkah yang yang cerdas itu ya, karena Nabi mengatakan orang bersyukur itu memahami tentang bagaimana dia akan meninggal gitu kan, itu dikatakan orang cerdas. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amilah lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dia berperilaku untuk bekal kematiannya. Sementara orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan ia berangan-angan, bukan bercita-cita ya, bukan beraktivitas, tapi berangan-angan kepada Allah untuk mencapai sesuatu yang tidak diusahakan itu. Jadi saya kira kajian kita kali ini adalah cerdas secara spiritual gitu. Bapak Ibu, sikap hidup ketika kita menerima kehidupan ini, termasuk usia sampai 61 tahun itu ya hanya ada 2, syukur atau sabar. Syukur itu kita mendapatkan anugerah, tapi sabar itu ketika mendapatkan musibah. Tapi saya teringat ya, dulu Cak Nur itu pernah menyampaikan di kajian-kajian para Madinah itu. Ada seorang sufi itu bertanya pada muridnya, apa yang engkau lakukan jika kamu dikasih rezeki oleh Allah? Ya saya syukuri. Kalau kamu tidak, ya saya sabar. Lalu apa? Si ulama tersebut mengatakan, apa bedanya kamu dengan anjing? Anjing itu kalau dikasih ya diam dia, syukur gitu kan. Tapi kalau tidak dikasih jenggong gitu ya, kira-kira gitu. Terus gimana Tuhan yang baik? Yang baik adalah ketika tidak dikasih justru bersyukur. Ketika dikasih harus berbagi. Itulah manusia. Tidak sekedar seperti itu gitu ya. Tapi Bapak Ibu, bersyukur, bersabar ini adalah satu sikap yang sangat bagus sekali. Tadi kan disampaikan oleh Prof. Yayan ya, ayat Al-Mulk itu yang sering saya jadikan pijakan untuk itu. Saya itu mengilustrasikan hidup itu seperti ini. Hidup itu penuh dengan dinamika. Dalam Al-Mulk ayat 2 itu alladzi khalaqal mauta. Mauta itu ya
mati, gagal, miskin, jelek, menangis, sakit. Wal hayata, hidup, sukses, kaya, cantik, tertawa, sehat. Justru itu apa fungsinya? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amalan, yang terbaik perilakunya. Nah ini, jadi hidup ini yaitu naik turun seperti ini. Justru itulah kebahagiaan. Kita tahu artinya manis kalau kita tahu asin, tahu pahit. Kita tahu apa artinya gelap jika terang, sebab kita tahu gelap. Ini jadi enak itu. Nah, ketika kita dalam posisi ke bawah, ya sabar. Ketika kita dalam posisi di atas, syukur. Tapi coba kalau orang itu hidupnya enak terus, nggak pernah susah itu, hambar itu, ketidakbahagiaan. Makanya di bukunya Dana Zohari dikatakan ada penyakit yang disebut dengan kehampaan spiritual. Dia punya kekayaan yang kaya tapi nggak menikmati, istri yang cantik nggak menikmati, semuanya serba sukses nggak menikmati, semua hambar itu. Apalagi yang sama sekali gagal, nggak ada yang berhasil, gagal, miskin, jelek, menangis, sakit terus, itu juga hambar. Hidup yang enak adalah seperti ini dinamikanya. Jadi enak itu, Bapak Ibu, naik turun gitu kan, seperti ini. Lah yang jadi masalah itu ketika melampaui batas, itulah yang disebut dengan ketidakbahagiaan. Dalam bahasa psikologi yang ke atas itu namanya euforia, kalau di bawah namanya disforia. Nah kalau disforia itu kalau tidak disertai sabar, maka defisit sabar, akibatnya celaka. Demikian juga orang yang ya sudah mendapatkan satu kekuasaan yang tinggi, tapi dia tidak bersyukur, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, jadi euforia, ya defisit syukur. Nanti di akhirat tidak akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan itu. Ini hidup yang tidak equilibrium. Saya ingat saya itu NDP 4 kalau tidak salah, Prof. Asep. Saya lupa itu ya, walaupun saya dulu instruktur NDP itu, NIK itu. Kalau tidak salah, istilah equilibrium itu di NIK 4 atau NIK 5 gitu. Sudah lupa Kang, sorry ya itu ya. Udah lama nggak apa. Nah inilah hidup itu yang bagus adalah equilibrium. Kalau tidak equal, ya ini jadinya ketidakbahagiaan. Jadi bersyukur itu bagian daripada cara sikap kita untuk mensikapi satu capaian-capaian yang berhasil, kira-kira seperti itu. Makanya ada hadis itu kan ini. Ajaban li amril mukmin. Sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Inna amrohu kulluhu khairun. Seluruhnya urusan itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'minin. Ini tidaklah didapati kecuali orang mukmin saja. Orang kafir nggak bisa itu. Nggak apa-apa, Prof. Asep ya, ngomong kafir ya. Li'ina in asobatu syarra'u ya syakaro. Fakana khairun lahu. Ya. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itulah baik baginya. Wa in asobatu dharra sabaro fakana khairun lahu. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun juga menjadi baik. Jadi ini Bapak Ibu ya, kita hidup ini ya kadang-kadang kita gagal, itu biasalah. Gagal. Bahasanya siapa dulu di Jawa Timur itu dorong wayai gitu. Kalau sudah wayanya ya udah gitulah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak boleh menyesal, tidak boleh diam, masih tetap berusaha itu. Bapak Ibu, saya tidak ingin menjelaskan ya kata syukur, karena syukur itu sudah terlalu banyak kita dengarkan ya, sudah menjadi bahasa kita. Di Quran itu terulang 75 kali. Sebanding dengan kata dengan akibat dari tidak syukur, yaitu bala. Berjumlah 75 kali. Ini makna nih, nggak usah lah ini ya, nanti. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Syukur itu dari jasmani menuju rohani. Tadi Prof. Asep sudah banyak menceritakan aspek-aspeknya. Dalam psikologi itu kan ada, dalam WHO itu kan ada 4 ini. Bio, psiko, sosio, spiritual. Pengukurannya Bapak Ibu itu dalam well-being, kesejahteraan. Jadi ada istilah happiness, kebahagiaan. Kebahagiaan masa kini itu istilahnya adalah well-being. Kalau kebahagiaan masa lalu, masa kini, masa depan. Kalau well-being itu hanya masa kini saja. Nah, ada yang objektif, ada yang subjektif. Kapan orang itu mensyukuri hidupnya? Ketika bio atau fisiknya baik. Ya. Bisa jadi Bapak Ibu, well-being objektif. Itu mohon maaf ya, cacat. Tapi subjektifnya saya tidak merasakan cacat. Sehingga apa? Dia bisa melakukan aktivitas apapun sekalipun dia cacat.
Nah, yang penting adalah subjective well-being itu yang penting. Karena apa? Itu persepsi yang bersangkutan terhadap apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Itu yang wajib kita syukuri. Ya, walaupun mohon maaf ya, mungkin ya dia cacat. Tapi apa? Tidurnya nyenyak, makannya enak, apalagi ya, olahraga apapun enak itu. Apa gunanya ya jika tidak cacat, tidur pun sulit gitu kan. Ini ada penelitian itu di Amerika itu. Orang tidak bisa tidur kalau tidak mengkonsumsi obat tidur sebanyak 60%. Saking resahnya. Dari 60% itu tidak bisa tidur kecuali mabuk berat 40%. Saking resahnya. Begitu teler baru bisa tidur. Lah kita ini alhamdulillah ya, acara seperti ini itu ya, itu ngantuk itu enak aja itu. Damai gitu ya. Saking apa? Kita saking bahagianya kita ini. Saking bahagianya sehingga semuanya itu jadi nikmat banget itu kan. Nah ini, berarti kita memiliki well-being, subjective well-being ini, yang perlu disyukuri. Lalu psikologi demikian, sosiologi juga demikian. Kita merasa nyaman dengan diri kita, tidak merasa kikuk, tidak ada was-was. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita tidak pernah takut, tidak pernah cemas, ya Tuhan. Kemudian azzi wal kasal, kita juga tidak pernah demotivasi dan sebagainya. Itu kan penyakit-penyakit psikologis itu. Sosial, kita juga gampang berhubungan dengan yang lain. Diketahui ya bahwa HMI itu adalah organisasi yang sangat-sangat inklusif. Pada madhab apapun tuh bisalah kita berdiskusi gitu kan. Dan spiritual. Nah Bapak Ibu sedikit ya, saya nanti akan menjelaskan tentang spiritual ini. Ini sudah saya sampaikan mengenai apa namanya aspek-aspeknya ini ya. Kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, spiritual. Tapi saya akan ini ke sini dikit, mengupas sedikit ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Asep tadi. Kenapa spiritual well-being? Mari kita renungkan Bapak Ibu ya, kita amati kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lihat ya, tidur, kerja, makan, BAB. Akibatnya apa? Bosan. Kita loneliness akhirnya. Sepi. Bahkan alienasi diri ya, kita merasa terasing. Hidup puter, coba ya, cobalah. Kita lihat hidup kita itu. Kita jadwal gitu ya, bukan kita jadwal, kita catat. Akhirnya gini, ini kalau siklus yang sederhana ya, coba siklus yang agak lebih luas. Potret kehidupan kita dalam seminggu. Olahraga, kerja, di kantor, jalan, apalagi itu, shopping, masak, rekreasi, terserah, tidur lagi. Ya, rutinitas, kejenuhan. Apalagi dalam seumur hidup. Coba kita lihat ini. Lahir, main, ya, terus kemudian kuliah gitu ya, nikah, punya rumah, sampai terakhir jompo itu ya, kuburan. Ini kalau hidupnya berhasil seperti ini, apalagi yang tidak berhasil. Ya, semuanya adalah kemusnahan, kesia-siaan. Disinilah Bapak Ibu penting. Nah, apalagi ini, kita itu memiliki namanya problem eksistensial. Apa itu? Bahwa hidup kita tidak semata-mata ada. Kalau bisa berada, bahkan kalau bisa mengada. Bukan being, tapi kalau bisa belonging, bahkan becoming. Kalau sekedar ada, apa bedanya kita dengan monyet kan? Tapi kalau kita berada, kita mampu ya mengaktualisasikan diri kita, plus kalau kita mengada, keberadaan kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa menjawab kebosanan, rutinitas, dan problem eksistensial ini, maka muncullah ya, maka terjadilah ini, ada kehilangan makna, kehilangan nilai, nggak ada sesuatu, nggak ada nilainya, bahkan kehampaan diri. Maka di sini, kenapa demikian ini? Materi penuh keterbatasan, baik waktu maupun tempat. Dulu orang kampung itu kan tidak pernah menggoreng ikan kan, karena apa? Tidak punya uang untuk beli minyak goreng. Sekarang pun bisa beli minyak goreng, tapi minyaknya nggak ada sekarang ini. Tapi kemudian sekarang bisa beli minyak goreng, tapi nggak mau. Kenapa? Banyak kolesterol. Mendingan bakar saja. Artinya apa? Materi itu penuh dengan keterbatasan. Ya, gula itu enak katanya. Tapi sekarang tambah tua, tambah orang menghindari gula. Itulah.
Capaian puncak materi hanya kejenuhan, kebosanan, bahkan larangan. Maka kita dibutuhkan sesuatu yang lebih sekedar materi. Itulah namanya dunia spiritual. Dalam konteks ini adalah spiritual well-being. Mohon maaf ini agak batuk. Bapak Ibu, mana spiritual itu macam-macam ya. Diartikan sebagai kesadaran kosmis yang meliputi cahaya yang kuat. Makanya orang itu kalau alim, orang itu kalau baik, spiritual tinggi, nggak tahu ya, kita lihat enak gitu. Coba kita lihat ini. Kang Jana, mohon maaf ini. Saya kok orang psikologi ya, memandangkan Jana itu apa? Good looking gitu ya, enak gitu. Jangan-jangan dulu Kang Jana waktu masih muda itu banyak cewek-cewek yang rebutan gitu ya. Berapa Kang yang ditolak Kang? saya nggak tahu ini Kang Jana. Enak gitu ya. Ya, kalau orang dalam bahasa agama lain itu ada istilah aura gitu ya. Aura gitu. Nah inilah. Coba aja lihat orang yang, mohon maaf ya, tidak ada spiritualitasnya itu. Nggak tahu ya. Lihat mukanya itu nggak enak gitu. Kita kan ada ya, orang kok, kenapa ini kok chemistry kita cocok, enak gitu ya. Ini, karena ada cahaya yang kuat, ada aura ya. Ekstasi, intuisi, cinta transenden, hilangnya rasa takut akan penderitaan. Nggak akan takut, kehilangan akan penderitaan. Kesadaran tanpa materi, kreativitas, rasa akan disalah wahyu, bahkan energi baru dari Tuhan. Nah ini adalah makna dari spiritualitas. Banyak sekali ya. Nah dalam Islam, ketepatan disertasi saya itu mengenai roh dan psikologi. Roh itu bukan sekedar arot ya, sesuatu yang baru datang, tapi jauhar, substansi rohaniah. Ya, substansi, kalau nyawa itu arot, sesuatu yang baru datang. Nyawa itu ada nempel di baterai. Kalau roh itu di SIM card. Walaupun apa namanya itu handphonenya hancur, tetap ya SIM card-nya enggak bisa dipakai. Kalau SIM card-nya itu rusak, bisa kita minta lagi ke provider dan pulsanya masih tetap ada gitu kan. Jadi roh itu adalah substansi rohani. Nah, yang penting adalah menurut Ibnu Qayyim, sesungguhnya makrifat itu roh. Innal ma'rifata ruhun, wa inna taubata termasuk syukur, wa inna syukra ruhun. Berarti kalau orang itu punya jiwa-jiwa syukur, ikhlas, ihsan, sidik, mahabbah itu, maka kekuatan rohaninya itu tinggi sekali, kekuatan rohaninya. Bapak Ibu, saya kok suka menggunakan teorinya Koitin ya, tentang aspek rohaninya itu atau spirituality itu ada 5, meaning, value, transcendent, connected, becoming. Nah, coba kelima ini kita jadikan sebagai bingkai pembicaraan kita, tapi dibingkai dengan agama. Berarti agama di tengah-tengah ini. Bagaimana nilai dalam Islam? Bagaimana meaning dalam Islam? Bagaimana transcendent dalam Islam? Kira-kira seperti itu ya. Nah, coba ini Islam dan spiritual well-being. Kalau dalam teori psikologi barat, Bapak Ibu, spiritual itu tersendiri. Menjadi bagian tersendiri, ada fisik, emosi, ya, ada spiritual. Tapi dalam Islam tidak. Spiritual itu gandeng masing-masing. Finansial spiritual gitu. Ya, kemudian ada physical spiritual. Nah, itu sedikit mau saya jelaskan dikit. Yang pertama sekarang Bapak Ibu ya, mengenai pencari meaning. Meaning itu artinya pencarian akan tujuan hidup, arti hidup, dan sikap hidup. Baik sukses maupun gagal. Coba kita lihat ini teorinya Abraham Maslow dan tujuan hidup itu. Kalau usia kita 61 ini ya, kalau kita lihat dari human need ini, kebutuhan hidup kita dan tujuan hidup kita, kalau menurut Abraham Maslow itu kan ini kan yang paling dasar kan fisiologis atau faali, sandang, pangan, papan. Boleh enggak kita menggunakan ini? Boleh, tetapi harus diislamkan, direligiuskan. Maka silakan makan, tapi yang halalan thayyibah itu yang penting. Silakan seks, tapi apa? Nikah dulu. Ada enggak pengaruh secara perilaku orang yang makan makanan haram gitu? Teman saya itu seorang psikolog. Ditanya oleh orang yang terkenal, yang anaknya sedang perceraian. Ditanya, apa penyebab perceraian? Dijawablah oleh teman saya itu. Penyebab perceraian adalah maisha yang haram. Pendapatan hidup yang haram. Loh, Anda itu psikolog atau agamawan? Saya psikolog. Tapi selama 15 tahun ini saya menggunakan
ya bahasa-bahasa agama karena itu lebih cocok untuk klien-klien saya. Terus itu dia cerita saya. Terus saya pikir-pikir, apa ada hubungannya ya? Apa ada komposisi kimiawi kalau makanan haram itu membentuk perceraian? Oh, ternyata ada hadis. Hadisnya adalah man akala luqmatan minal harami fannaru aula biha. Barang siapa yang memakan makanan haram sesuap saja, maka neraka berhak dimilikinya. Nar itu kan bahasa-bahasa langit, bahasa spiritual, bahasa akhirat. Sesungguhnya kalau bahasa kita itu kan apa? Temperamen, gampang marah. Begitu ada masalah sedikit, cerai kan gitu kan. Tapi kalau makanan itu halal, berkah itu. Kalau ada masalah, ya udah kita pecahkan bersama gitu. Nah, kira-kira gini Bapak Ibu. Ini kalau kita menggunakan human need ala Abraham Maslow, silakan, tapi di-Islamkan ya kira-kira itu. Nah, kita lebih suka pada yang ini. Human need, tujuan hidup dari Islam. Menjaga agama, menjaga jiwa atau diri, akal, keturunan dan mal. Bapak Ibu, ini lucu ini. Jadi batuk saya nih. Jadi menurut ulama ini hierarki yang tidak perlu diubah-ubah. Menjaga agama lebih penting daripada menjaga diri lebih penting daripada akal, ya, keturunan dan itu. Tapi dari hasil penelitian saya Bapak Ibu, ternyata agama memang kebutuhan yang paling dasar. Kalau disuruh ngurut, berilah urutan berikut ini. Menjaga jiwa nomor 2. Nah, menjaga akal dengan nasl itu, dengan keturunan, itu terbalik. Nah, itu kalau saya suruh ngurut. Lucunya kalau kemudian ya bahasanya itu saya hadap-hadapkan. Misalnya saya ketemu Kang Jana gitu ya. Kang lama nggak ketemu gitu. Terus saya bilang gini, Kang Jana ayo makan ayo di sono. Ayo gitu kan. Kenapa makan di sana? Kira-kira saya mengatakan enak, murah, atau halal, sehat? Ternyata responden saya mengatakan enak, murah. Tidak ada yang mengatakan, sedikit yang menjawab halal dan sehat. Berarti menjaga agama tidak lebih penting dari yang lain. Ya, Prof Yayan misalnya, ya uangnya banyak gitu kan, punya tas branded. Kira-kira dari mobil nggak ada payung, kemudian masuk ke kantor gitu kan, kira-kira tas brandednya dikempit atau dibuat payung? Responden saya mengatakan dikempit, bukan dibuat payung. Berarti apa? Menjaga harta lebih penting daripada menjaga kesehatan itu. Saya, Kang Jana yang pakai kopiah ini, kalau hujan nggak mungkin ini untuk payung, malah kopiahnya kita kempit itu kan. Nah itu kan. Memilih pimpinan karena serangan fajar atau karena sholat fajar? Dijawab karena serangan fajar. Terus pertanyaan saya lagi, suami selingkuh ketahuan dengan poligami, suami selingkuh tidak ketahuan dengan poligami ketahuan. Selingkuh tidak ketahuan dengan poligami ketahuan. Pilih mana? Responden saya memilih selingkuh tidak ketahuan. Karena apa? Tidak ada malu dan tidak ada efek finansial. Kalau poligami ketahuan, itu kan malu dan ada waris kan, finansial kan. Terus saya tanya lagi, misalnya ya, ketinggalan HP di rumah lebih sedih mana dengan ketinggalan waktu sholat maghrib? Responden saya mengatakan lebih sedih ketika HP tertinggal di rumah. Ada apa yang, oh iya HP saya di rumah, kembali itu, sudah jauh itu. Kenapa? Di HP-nya penuh dengan rahasia itu. Khawatir kalau dibuka istrinya jadi berantem nanti itu kan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan saya dari human need ini dan tujuan hidup manusia. Dalam kondisi biasa memang agama jadi nomor 1. Tapi dalam kondisi yang tidak biasa, agama itu bukan faktor determinan dari kita. Kita ngomong agama penting. Enggak, buktinya enggak. Berarti apa? Hidup kita ini spiritualitasnya kurang gitu kan. Semata-mata karena mal, fisik. Sebetulnya mal nggak apa-apa, tapi mal yang
halalan thayyibah tadi, jangan kemudian menghilangkan yang unsur-unsur yang lain. Nah, kira-kira gitu. Yang kedua adalah standar hidup, pikiran, perasaan, berlaku tentang kepercayaan, acuan hidup, dan ini tentang nilai Bapak Ibu ya. Saya sering mengumpamakan seperti ini. Kalau kita naik pesawat bawa kucing atau anjing itu ya, lebih mahal mana anjing dengan kucing kita, tiketnya dan sebagainya. Lebih mahal anjing, lebih mahal kucing itu. Belum lagi nanti karantina dan sebagainya dan sebagainya. Lalu apa membedakan anjing kucing dengan kita? Satu, ada aspek kepercayaan, yang itu merupakan nilai hidup, yang itu tidak dimiliki oleh anjing atau kucing itu. Nah, kalau kita sudah tidak punya nilai kepercayaan itu, ya kita justru lebih murah daripada anjing, daripada kucing itu. Kira-kira kan seperti itu kan. Makanya saya sering mengumpamakan seperti ini, hidup ini ya Bapak Ibu, tentang standar kebenaran dan kebaikan melalui iman kepada takdir. Ini saya apa namanya, gabungkan antara NDP 56 lah, kira-kira gitu. Ikhtiar itu kan artinya pilihan kan. Kita memilih. Dan pilihan kita itu tergantung pilihan kita. Untuk apa? Mencapai takdir. Takdir itu 100%. Perolehan kita terhadap takdir, itulah namanya nasib. Nasib itu bagian yang kita peroleh dari takdir. Nasib itu harus diperjuangkan. Takdir tetap. Takdir tidak akan berubah. Keharusan universal yang dari NDP itu nggak akan berubah selamanya. Tapi kalau nasib berubah, perubahan nasib ke titik mendekati takdir tergantung ability, motivation, opportunity kita. Makanya ada teori seperti ini kan. Nah ini, performa kita itu akan menggerakkan nasib kita, baik kemampuan, kemauan, dan kesempatan, kira-kira gitu. Kalau tidak gitu ya kita tidak akan mencapai takdir yang 100%. Tapi Bapak Ibu, ya ini contoh misalnya ya, kemampuan kita 50%, motivasi kita 50%, kesempatan kita 50%. Ya kita dapat nasib 50%. Kalau kita tinggi, misalnya 88%, ya dapat 88%. Kalau rendah ya rendah gitu kan. Tapi yang perlu diingat bahwa apapun ya ada namanya variabel tak terduga yang disebut dengan faktor X atau human error. Disitulah ada campur tangan Tuhan itu. Inilah pentingnya kita punya Tuhan, pentingnya spiritualitas itu. Sehingga manusia al-insan makhluk khotok wa nisyan kan. Mesti ada lupa, mesti ada salah. Ketika itulah kita baca basmalah itu. Baca basmalah, bismillah, dengan kata Cak Nur kan basmalah itu atas nama Allah. Langkah dengan tangan kaki kanan. Siapa tahu kalau saya melangkah untuk open bidding eselon 1 atau eselon 2 atau apa gitu kan. Tiba-tiba kecelakaan, nggak jadi open bidding. Jangan-jangan itu justru yang terbaik. Kira-kira gitu kan. Karena apa? Di sini disebutkan kalau sudah usaha sudah maksimal, diawali basmalah, haqolah, berdoa, bahkan sholat istikharah gitu kan. Lalu nggak hasil. Justru itu kata Allah, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan apa yang kamu benci itulah yang terbaik bagimu. Wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jangan-jangan apa yang kamu cintai, jangan-jangan itu jelek bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu. Inilah ya usaha kita. Ini pentingnya kita itu punya Tuhan. NDP itu kan mengajarkan seperti itu kan, bahwa nilai itu sumbernya dari Allah, semuanya dari Allah itu. Tapi usaha kita luar biasa. Ujung-ujungnya ya tetap, masih ingat Cak Nur dulu mengistilahkan gini, hidup kita itu seperti kita membuat rel kereta api gitu. Pertama kali itu dengan upaya yang luar biasa. Tapi kalau sudah jalan, kereta apinya sudah selesai, sudah jalan ya, udah jalan gitu aja kan. Makanya ini ikhtiar, ya ikhtiar itu memilih terbaik dari yang baik, atau memilih baik dari yang buruk. Kalau semuanya buruk, pilih yang buruk daripada yang terburuk. Kita tidak boleh nggak memilih. Itu malah bahaya itu. Pilih yang buruk dari yang terburuk. Kalau pilihannya itu baik buruk, pilih yang baik. Kalau sama-sama baik, pilih yang terbaik. Lalu dengan apa? Modal ability, motivation, opportunity, kita berdoa dan kita menerima sehingga kita mendapatkan nasib terbaik ini. Saya kira nggak usah. Nah, yang berikutnya transenden Bapak Ibu. Transenden itu kesadaran, pengalaman, dan penggarakan di luar diri.
Saya ingin mengutip 4 ayat ini aja. Apapun yang kita lakukan, usahakan diawali dengan iman. Iman, ilmu, amal kan. Iman itu adalah segala-galanya. Coba ya, di yang pertama ini, surat Ar-Ra'd 29. Ketika iman disandingkan dengan amal, tubalahum wa husnul ma'ab. Ya, happy ending. Ketika iman dengan ilmu disandingkan, naik derajatnya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Iman dan takwa akan berkah. Walau ana al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Berkah samawat itu berkah ruhaniyah. Kalau ard itu berkah duniawiyah, kira-kira seperti itu. Lagi iman dengan amal, ajrul ghairu mamnun. Jadi satu pahala investasi yang tanpa terputus ini. Jadi apapun iman menjadi karya kita itu berharga. Karena penghargaan itu bukan semata-mata di dalam diri kita, tapi juga di luar diri kita. Yang keempat, connecting itu keterhubungan pada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, biasa ini di NDP berapa lupa saya itu ya. Hidup yang baik itu adalah hidup yang seimbang ya, antara hablum minallah wa hablum minan nas itu. Kalau jangan sampai yang utopis bagus pada Allah, hablum minallah, tapi minan nasnya itu jelek. Atau pragmatis, terlalu duniawi sentris itu ya. Nah, yang seimbang itu ya itu. Makanya kenapa sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Takbir itu adalah simbol dari vertikal. Salam itu simbol sosial gitu kan. Sehingga kita nengok kanan, nengok kiri gitu kan dalam rangka menyapa dunia sosial kita itu. Oh, kamu sakit ya, ini obat. Minum biar sembuh. Oh, kamu miskin ya, ini zakat buat modal itu. Apalagi yang ini ya Bapak Ibu, perilaku equilibrium bersosial menuju kesejahteraan masyarakat ini. Wah, ini panjang ceritanya nih. Ya, ini menjadi paham kita itu kan seperti ini kan. Di HM itu kan selalu kembangkan toleransi dan seterusnya itu. Koneksi hidup melalui amal soleh. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Asep ya. Pilihan hidup kita kan seolah-olah dua ini kan. Ya, hukum itu ada dua ini. Hukum jalbul masaleh, menarik kemaslahatan, dan menolak kerusakan, darul mafasid. Makanya hukumnya ada positif, namanya wujub, wajib. Negatif, namanya tahrim. Setengah positif, sunnah, setengah negatif, karoha, makruh. Nah, kalau kita yang positif, jadi amal soleh. Akhirnya menjadi pahala, sawab, keselamatan, dan kebahagiaan. Yang nanti akan jadi keberuntungan. Tapi kalau kita yang melaksanakannya negatif, amalan sayyi'ah, amal yang buruk. Jadi dosa, sakit, dan jadi celaka. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Nah, terakhir refleksi tentang hidup, tentang jati diri, dan cara mengetahuinya. Bapak Ibu, hidup kita itu kan karena ada hope ya, harapan masa depan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau dulu Cak Nur menerjemahkan, jangka panjang itu lebih penting daripada jangka pendek itu kan. Coba kalau kita itu semua yang kita lakukan tidak berhasil. Satu-satunya yang bisa kita itu ya harapan. Ya sudahlah, mungkin sekarang tidak bisa. Mungkin lain waktu bisa. Masih nggak bisa lagi, ya sudahlah, di dunia nggak bisa. Nanti ada di akhirat, kira-kira gitu. Nah, Islam sangat memberikan harapan well-being ini, bukan hanya di dunia, tapi abadi di akhirat itu. Makanya saya kemarin ditanya itu ya, saya punya pegawai itu sudah mau pensiun, mau dipecat gimana, nggak dipecat gimana gitu. Saya sampaikan, dalam konsep Islam itu ada namanya husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah bukan masalah kuantitas waktu, tapi kalau bisa kualitas waktu itu. Siapa tahu dengan di akhir pekerjaannya itu, jabatannya atau di akhir masa-masa pengabdiannya itu, justru memberikan sesuatu yang bermanfaat, memberikan impact yang luar biasa. Disitulah jadi husnul khotimah yang oleh Prof. Asep tadi dikatakan sebagai amal jariah nanti. Sampai kemudian meninggal pun tetap akan mendapat layanan ya, mendapat semacam pahala yang tidak terputus itu. Ini karena kita becoming ya, kita bukan hanya hidup di dunia saja, tapi juga di akhirat. Sehingga tadi kesimpulannya bagaimana kita ini
ya tidak semata-mata fisik lah, kira-kira gitu. Termasuk juga bagaimana keruhanian kita, sehingga hidup kita nanti akan abadi bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf saya kurang mempersiapkan dengan maksimal karena agak batuk-batuk sejak kemarin tuh. Selamat Kang Jana ya, mudah-mudahan berkah, sehat selalu. Dengan Kang Jana insya Allah kita semua bisa dikumpulkan dalam majelis yang penuh berkah ini, penuh ilmiah gini kan. Dan kita senantiasa bisa silaturahim terus. Makasih, mohon maaf, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Abdul Mujib. Saya mohon maaf ya nih karena memang belum diadakan tanya jawab dulu, tapi kita akan bahas singkat sedikit ya, Prof. Satu saja pertanyaan. Kan ini judulnya menuju kesejahteraan dan keseimbangan spiritualitas ya. Kader-kader HMI itu sebetulnya secara spiritualitas tuh udah bagus-bagus saya lihat ya, dan tapi tetap ingin sejahtera terus. Nah, jadi kalau kita lihat banyak kader-kader HMI yang juga sudah menjadi pemimpin pejabat tapi masih juga ada yang terlibat korupsi, misalnya gitu ya, Prof. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Kang Asep yang jawab itu. Ya, boleh dijawab sama Prof. Abdul Mujib sedikit, nanti Prof. Asep sedikit. Ya, kalau apa namanya dalam dinamika diri kita itu kan ada dinamika, ada internal, ada eksternal. Di internal kita itu ada namanya kolbu, itulah yang menjadi raja dari manusia. Tapi ada hawa nafsu. Nah, ternyata kita itu berebut. Dalam teorinya Al-Ghazali itu ada teori dominasi. Kalau ternyata dalam perebutan itu dimenangkan oleh kolbu menjadi raja, karena dalam hadis Nabi itu kolbu menjadi pusat kepribadian. Lalu hawa nafsu melemah, terus akal itu mendukung kinerja kolbu, maka jadilah nafsu mutmainnah. Sehingga apa? Semua pekerjaan itu akan jadi baik. Tapi kalau dimenangkan hawa nafsu, taruhlah kalau di persentase itu, hawa nafsu itu taruhlah 60% gitu ya, energinya yang dikeluarkan untuk berperilaku itu. Kemudian akal itu lemah, apalagi kolbu tambah sedikit, akhirnya perilakunya sayyi'ah. Itulah korupsi. Ya, nggak peduli apakah dia mukmin, muslim, sholat, dan sebagainya, tapi kalau hawa nafsu menguasai ya jadi seperti itu. Itu yang internal. Belum lagi yang eksternal. Ya kan ada bisikan-bisikan gitu kan. Ya, makanya mudah-mudahan kita yang sering kumpulkan oleh Kang Jana di sini itu justru menjadi warning lah, kira-kira gitu. Yang menjadi pengingat kita, misalnya ya saya tadi sempat tertegun gitu ya ketika Kang Asep tadi bicara mengenai tadi ya bagaimana pertanggungjawaban nanti gitu ya. Itu langsung tertegun itu. Jadi malah nggak termotivasi untuk dari dunia kadang-kadang. Soalnya ya kita pensiun dini aja ragu-ragu ya, Prof. Ya, jadi seimbang. Apalagi tadi kata Cak Nur juga itu kan, jangan lupa ya memulai sesuatu dengan basmalah. Siapa tahu dengan itu nanti kita berkah kan. Kalau kita sukses itulah berkah, kalau tidak sukses juga menjadi berkah. Itu kan. Makanya tema kita tadi kan syukur dan sabar. Kalau mendapatkan sesuatu kita bersyukur, kalau tidak ya bersabar. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Prof. Abdul Mujib. Ya, sekarang kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu acara testimoni. Yang pertama. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.